buka jalan jadi miliarder. 10 jalan tol menuju kekayaan ala milioner Fastlane. Uang tentu aja punya peranan penting dalam hidup kita. Memang uang bukan segalanya, tapi itu bisa membantu untuk mencapai tujuan kita. Itulah kenapa kita harus selalu meningkatkan kecerdasan finansial kita. Salah satu bagian terpenting dalam kecerdasan dan juga literasi keuangan adalah bagaimana caranya membangun kekayaan dengan semestinya dan sesegera mungkin. Salah satu buku yang nggak biasa memberi cara dalam membangun kekayaan ditulis oleh M.J. DeMarco berjudul The Millionaire Fastlane atau Jalan Tol Menuju Miliarder. Millionaire Fastlane ini memberikan pemikiran di mana kita ini nggak bisa kaya hanya dengan mengikuti jalan yang biasa dilalui orang, namun harus dengan membangun fastlane atau jalan tol. Fastlane itu bisa berupa bisnis atau sistem yang bisa menarik uang. Jalan yang bakal dibangun itu, kalau berfungsi dengan semestinya, akan sangat mudah mengantar kita menuju kekayaan, bahkan di usia yang sangat muda. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, selanjutnya bakal dibahas 10 poin penting bagaimana membangun Millionaire Fastlane atau jalan tol menuju miliarder. Nomor 1, adanya keinginan kuat. Ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar di dunia ini menyukai bakat-bakat muda. Mereka itu lebih menyukai bakat muda karena mereka memang sengaja bekerja keras untuk suatu alasan, yaitu membangun masa depan yang akan datang nantinya. Para bakat muda ini belum memahami betul bahwa nggak mungkin untuk tumbuh menjadi orang yang dibutuhkan, mencapai sukses tanpa membentuk jaringan yang luar biasa di sekitarnya. Dan kebanyakan itu hanya termakan rutinitas harian belaka tanpa menambah hal baru dalam prosesnya. Masa sekarang ini adalah masa yang sangat sayang buat dibuang cuma karena mentalitas sukses itu bakal datang di suatu hari nanti, yang telah membunuh begitu banyak mimpi, di mana banyak peluang hanyalah jadi peluang karena nggak dimanfaatkan sepenuhnya. Para miliarder muda itu selalu melakukannya itu secara konsisten, yaitu mencari tujuan dan ambisi baru, nggak tenggelam dengan alasan sekarang itu belum waktunya. Nomor 2, jangan khawatir apa yang dipikirkan orang lain. Kamu harus membuang jauh-jauh perasaan ingin disukai kalau kamu ingin punya kehidupan yang luar biasa. Orang yang peduli apa yang orang lain pikirkan itu akan selalu terbatas pada pendapat orang lain. Kalau kamu ingin mengejar kesuksesan, jangan harapkan orang lain selalu mendukung, karena hal tersebut itu akan mempengaruhi keberanian, kekuatan, dan visimu. Waktumu itu sangat terbatas, jadi jangan sia-siakan buat sekedar memenuhi ekspektasi orang lain. Nomor 3, jangan pernah menukar waktu untuk uang. Para miliarder menyadari bahwa mereka itu nggak akan pernah jadi kaya kalau menukar waktu untuk mendapatkan uang. Fokus mereka itu melipat gandakan kemampuan dalam menghasilkan uang dan membuat sistem yang konsisten untuk menghasilkan uang, sehingga nggak perlu ada waktu yang ditukar buat uang. Hal-hal itu seperti properti, investasi, membership program, membangun branding, berpartner, affiliate marketing, dan berbagai jenis program yang akan menghasilkan uang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Luangkan waktumu buat benar-benar menganalisis apa sistem dan bisnis yang cocok buatmu, sehingga bisa memaksimalkan kemampuanmu buat menghasilkan uang. Nomor 4, utamakan menjadi produsen. M.J. DeMarco dalam bukunya itu mengatakan, daripada sekedar membeli produk, lebih baik jadilah pembuat produk. Analogi yang sama itu bisa ditunjukkan. Misalnya, daripada kamu ambil kursus, lebih baik buka kelas sendiri. Daripada kamu minjem uang, lebih baik kamu pinjamkan uang. Daripada kamu bekerja, lebih baik pekerjakan orang lain. Daripada menikmati konten orang lain, lebih baik buat konten sendiri. Jadi miliarder sejati akan lebih memerlukan mental yang jauh dari konsumerisme dan beralih jadi pola pikirnya itu produsen. Untuk bisa menikmati fasilitas orang kaya, ya harus jadi orang kaya dulu. Jadi utamakanlah menjadi seorang produsen, baik produsen barang maupun jasa. Apapun itu, yang penting jadi produsen dulu. Nomor 5,
mengerti makna kekayaan yang sebenarnya. Pertama, kita harus pahami dulu apa makna kekayaan yang sebenarnya. Ini berbeda dengan pandangan kebanyakan orang. Ini bukan cuma rumah yang besar atau mobil mewah. Kekayaan yang sebenarnya itu memiliki 3F, yaitu family atau relationship, fitness atau health, dan freedom atau choice. Seseorang itu bisa aja punya uang yang banyak, tapi belum tentu bisa merasakan makna dari kekayaan sebenarnya. Seperti contoh, ada orang kaya, tapi punya konflik dalam keluarganya. Malah kondisi fisiknya jadi lemah karena terlalu memaksakan diri buat bekerja. Melakukan pekerjaannya juga sebenarnya dia nggak sukai. Dalam kasus ini, orang itu memang kaya secara finansial, tapi nggak memiliki kekayaan yang sebenarnya. Oleh karenanya, kekayaan finansial itu hanyalah salah satu cara untuk membantu mencapai kekayaan yang sebenarnya, yaitu 3F tadi. Nomor 6. Membangun sistem. Cara buat membangun kekayaan itu bukan dengan ngurang-ngurangnya pengeluaran, tapi penghasilan tetap sama. Tapi caranya ya dengan meningkatkan penghasilan dengan mengontrol pengeluaran kita. Untuk melakukan hal itu, kita perlu membangun sebuah sistem dalam bisnis kita. Kata kuncinya di sini adalah sistem. Nggak cukup hanya miliki bisnis. Kita juga harus memiliki sebuah sistem yang autopilot. Idenya adalah seharusnya bisnis kita itu bisa tetap berjalan tanpa kehadiran kita. Jika nggak seperti itu, ya pada dasarnya bisnis tersebut itu pekerjaan yang membutuhkan waktu kita. Membangun sistem ini adalah kunci buat mencapai kebebasan, karena itu akan membuat kita berhenti menukar waktu kita untuk uang. Jadi kita nggak harus menghabiskan waktu kita buat mendapatkan uang. Malahan kita bisa menggunakan waktu kita untuk keperluan lainnya, di mana uang tetap jalan. Pada bisnis besar yang konvensional, seorang pemegang saham itu akan menunjuk seorang CEO atau direktur profesional untuk menjalankan bisnisnya. Namun, dewasa ini dengan teknologi yang semakin maju dan terjangkau, kuncinya adalah otomasi. Otomasi harus jadi bagian dari bisnis kita. Dengan otomasi, selain kita bisa membuka bisnis online 24 jam sehari tanpa harus ada yang menjaga, bisnis online dapat dijangkau dari seluruh bagian di muka bumi ini dan gak terbatas di satu lokasi aja. Bisnis yang akan besar itu harus scalable, di mana bisnis itu harus bisa beradaptasi dari sekedar melayani puluhan pelanggan per hari sampai bisa melayani jutaan pelanggan per harinya. Hal itu hanya bisa mudah dilakukan dengan otomasi yang baik. Nomor 7. Tarik uangnya, bukan malah mengejarnya. Cara terbaik untuk menghasilkan uang itu bukan dengan mencarinya. Uang itu seperti hewan liar. Kalau kita mengejarnya, pasti hewan itu akan lari. Tapi kalau kita fokus buat mancing hewan itu, kayak contohnya tuh naruh ikan segar atau daging, pasti dia akan datang sendiri ke kita. Selama ini kebanyakan orang cuma menaruh uang yang jadi fokusnya, sehingga mereka terlalu menaruhkan perhatiannya pada suatu hal yang gak seharusnya. Apa yang seharusnya kita lakukan itu adalah fokus gimana cara memecahkan masalah orang-orang sekitar kita. Kejar kebutuhannya, bukan kejar uangnya. Sebuah bisnis yang memecahkan masalah itu akan menarik uang. Uang adalah refleksi dari nilai atau manfaat dari apa yang kita bisa berikan ke orang lain. Jadi semakin banyak manfaat yang kita berikan dari memecahkan permasalahan sosial yang ada di sekeliling kita, akan semakin banyak uang yang akan kita dapat. Nomor 8. Bertanggung jawab atas diri sendiri. Sebuah sikap yang harus kita miliki adalah tanggung jawab dan juga penuh perhitungan. Bertanggung jawab maksudnya kita nggak menyalahkan hal di luar kendali kita yang membuat suatu hal buruk ke kita. Kita tidak bisa menyalahkan pelanggan kita, supplier kita, dan juga hal eksternal lainnya. Kita cuma boleh menyalahkan diri kita sendiri dan pilihan kita. Tapi itu aja nggak cukup, kita juga harus penuh perhitungan. Penuh perhitungan tuh maksudnya kita harus punya tindakan pencegahan dan memastikan sesuatu yang buruk itu nggak terjadi lagi. Nomor 9. Fokus. Membangun kesuksesan bisnis itu butuh yang namanya fokus. Kenapa? Karena itulah bagaimana kita membangun momentum. Jadi, jangan lakukan banyak hal dalam satu waktu. Tetaplah fokus pada suatu hal dan lakukan yang terbaik. Fokus yang terpecah belah akan memecah belah hasil. Nomor 10. Eksekusi, bukan ide saja. Banyak orang berpikir, kalau punya ide yang bagus, itu penting buat membuat bisnis jadi sukses. Hal itu jelas tidak. Hal yang terpenting adalah eksekusi untuk membuktikan ide itu benar-benar bagus. Google adalah salah satu contoh dari eksekusi yang baik. Sebelum ada Google,
Mesin pencari lain seperti Yahoo itu sudah ada, tapi Google yang melakukan eksekusi terbaik. Begitu juga dengan iPod, ada banyak digital music player atau MP3 player sebelum iPod ada. Tapi Apple adalah salah satu yang terbaik dalam mengeksekusinya. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.